Berjumpa lagi bersama Sobat Komik dimanapun Anda berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Invincible of the Ace. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Pagi telah tiba. Wajah Siong meminta peserta agar segera berkumpul di aula untuk melakukan latihan individu. Dengan serempak, peserta menjawab, "Baik, kakak tertua." Saat Ling Hojung ingin pergi, Wajah Siong menepuk pundaknya dan memintanya untuk menunggu di depan asrama karena ingin berbicara setelah mengunjungi ruang medis. Ling Hojung menjawab, "Baiklah." Wajah Siong pergi ke ruang medis untuk menjenguk Cheong Yum. Di depan Cheong Yum yang terbaring, ia berkata, "Kenapa kau melakukannya? Ada alasan mengapa sekte ini menentukan seni bela diri yang harus dipelajari sesuai dengan kemampuan murid-murid. Kau bahkan sampai melihatku berlatih. Apa karena kemiskinan yang membuatmu menjadi tidak sabaran? Kau mirip seperti diriku. Dulu aku juga sangat miskin, sehingga hampir menyia-nyiakan nyawaku. Tetapi Leng Hutian dan Sekti Munhu mengajariku bahwa aku masih memiliki masa depan. Karena mereka aku dapat menjadi diriku yang sekarang. Karena itulah aku ingin menyampaikan rasa bersyukur ini kepadamu dan juga murid-murid junior lainnya. Aku ingin kau merasakan hal yang sama di Sekti Munhu yang sekarang, sama seperti diriku yang dulu. Sekarang setelah aku memikirkannya, sepertinya aku telah gagal memberikan harapan untukmu. Tapi aku tetap yakin kau memiliki kemampuan untuk menjadi pilar dari Sekti Munhu yang telah dipulihkan. Master dan aku berencana untuk mempercayakan Sekti Munhu ini kepadamu. Jadi saat kau telah menjadi guru nanti, kuharap kau bisa menyampaikan perasaanku ini kepada generasi selanjutnya. Jadi kau cuma perlu bertahan dan percaya kepada aku, sama seperti aku percaya padamu. Tetapi kau telah melanggar aturan sekti karena mempelajari Ho Essence Fish. Begitu kau siuman nanti, aku akan menghukummu. Kuharap kau bisa memahaminya. Beristirahatlah dengan tenang. Tepat saat Wijasiung sudah pergi dan terdengar suara pintu tertutup, Cheong Yong perlahan membuka mata dan meliriknya. Ternyata sejak Wijasiung datang, Cheong Yong sudah siuman. Namun ia hanya berpura-pura belum sadarkan diri, sehingga semua yang dikatakan Wijasiung didengarnya. Cheong Yong dalam pikirannya berkata, "Dasar pembohong, kau pikir aku akan percaya?" Saat aku pertama kali menggunakan Ho Essence Fish, seakan yang kulakukan adalah kesalahan yang sangat fatal hingga mau menamparku. Tetapi saat Ling Ho Jiung yang menggunakannya, kau bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kesalahpahaman mulai terjadi. Cheong Yong menghabiskan waktu berhari-hari untuk menyempurnakan Who Essence Fish. Tentu ia merasa adalah hal yang mustahil jika Ling Ho Jiong yang tidak mempunyai bakat bisa menirunya hanya melihatnya satu kali. Sehingga muncul dugaan bahwa Wijasyonglah yang melatih Ling Ho Jiong secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain. Cheong Yong sangat tidak percaya dengan Wijasyong. Ia menganggap semua yang dikatakan Wijasyong hanyalah omong kosong. Ia juga mengatakan kepada dirinya bahwa tidak akan tertipu lagi dengan kata manis Wijasyong dan ia akan menentukan jalan untuk dirinya sendiri. Sesuai janji Wijasyong sebelumnya, ia menemui Ling Hojiong di depan asrama karena sebenarnya ia sendiri tidak percaya jika Ling Hojiong bisa menggunakan Ho Essence Fish karena meniru Lim Cheong Yum. Sehingga ia menanyakannya. Wijasyong mengatakan
bahwa Hoesenfis bukanlah sesuatu yang bisa kau lihat sekilas lalu ditiru begitu saja. Dalam pikiran Ling Hujiong menjawab, bajingan, bukankah itu cuma tinju biasa? Dibandingkan dengan seni bela diri legendarisku itu bukanlah apa-apa. Tetapi Ling Hujiong tidak mungkin memberikan jawaban seperti itu atau mengatakan yang sebenarnya. Ia menjawab karena mengintip latihan senior Lim Cheong Yu. Topik pembicaraan sejenak berganti, melihat perban yang melekat pada tangan Ling Hojiong tampak longgar, sehingga wajah Siong menegurnya. Kenapa perbanmu seperti ini? Dasar bodoh. Pastikan mengikat perban dengan kencang, kalau tidak lokamu akan terbuka. Ling Hojiong menjawab, ya aku mengerti. Ia teringat di saat masa lalu ia bisa menyembuhkan luka serius hanya dengan melakukan sirkulasi Qi. Jadi sebelumnya ia tidak pernah menggunakan pembalut perban, sehingga ia tidak tahu caranya. Tiba-tiba ingatan milik Ling Hojiong muncul. Ia teringat bahwa Wijasyong juga memiliki sisi lembut karena sering memperban lukanya. Pikiran Dong Fai Bobai berkata, sekarang aku adalah pemilik tubuh ini. Ya, sepertinya aku harus memanfaatkannya agar aku bisa bertambah kuat. Adalah hal yang lazim dan sering terjadi jika senior sering mengajak bercanda juniornya dengan memberikan pukulan manja seperti yang dilakukan Wei Jasyong. Karena Ling Hojiong masih remaja, bukannya dia diam, tetapi ia malah membalas candaan tersebut dan melakukan hal yang sama. Dalam pikirannya berkata, karena saat ini aku lemah, aku akan menahan diri. Kali ini kau kumaafkan. Ia kembali bertanya, kenapa kau memukulku kakak tertua? Bukannya Wei Zhexiong menjawab pertanyaannya, melihat baju yang dikenakan Ling Hujiong berantakan, lagi-lagi ia menegurnya. Selain perban, kau bahkan tidak sadar kalau pakaianmu longgar. Ada apa denganmu hari ini? Kenapa kau tidak begitu fokus? Sembari membantu merapikan pakaiannya, Dong Fei Bobai kembali teringat, dulu pelayan-pelayanku lah yang selalu memakaikan pakaian untukku. Aku belum pernah memakai pakaian sendiri sejak menjadi pemimpin kultus. Wejasyong bertanya, Jiong, apa tubuhmu tidak apa-apa setelah bertarung? Mendengar pertanyaan itu, Dong Fei Bobai merasa lega. Bagus, dia sudah berhenti mempertanyakan soal Ho Eisen Fish. Karena ingin menghindar, ia membuat-buat alasan dan menjawab, kepalaku sakit. Aku juga merasa mual. Oh, aku merasakan ada yang aneh di mulutku. Baiklah, aku akan bertanya lagi padamu begitu kondisimu sudah membaik. Jadi jangan melakukan hal bodoh. Kembalilah berlatih seperti biasa. Baik kakak tertua, benar saja. Alasan yang dibuat berhasil untuk menghindari Yojasio. Dalam pikirannya berkata, entah mengapa, sekarang masalahnya sudah beres. Sekarang aku tinggal mengurus masalah yang lebih penting. Aku harus mencari tahu alasan kenapa aku terbangun di tubuh ini. Tetapi dengan tubuh lemah ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya perlu memulihkan tingkat seni bela diriku yang dulu. Jadi sekarang aku hanya perlu berlatih keras untuk itu. Baiklah, aku akan melakukannya. Yun Akriul menyapa Ling Hejio. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Ya, aku datang, jawab Ling Hejio. Di tempat yang berbeda, Wei Xiong sedang berdiskusi dengan Master. Ia menanyakan hukuman apa yang kiranya pantas untuk diberikan kepada Lim Cheong Yum dan Ling Hejio. Master mengatakan agar sebaiknya dibiarkan saja untuk kali ini. Wei Xiong yang patuh terhadap aturan sedikit menyangkal. Ia berkata, tapi Master, mereka telah melanggar aturan dengan mempelajari Ho Eisen Fish tanpa izin. Master menjawab, aku tahu, tapi Sekti Munhu telah runtuh. Apakah kau lupa seberapa keras usaha kita untuk memulihkan kembali sekti ini?
Kita dihina karena mengejar hantu Munhu yang sudah runtuh. Karena itulah tidak ada yang mau masuk ke sekte kita. Tapi lihatlah keadaan sekarang, murid-murid mulai berdatangan. Berkat itu masa depan kita telah dibangun sedikit demi sedikit. Terlebih lagi, Cheung Yum dan Jiung berhasil mempelajari Ho Essence Fish hanya dengan melihatnya saja. Apa kau tidak sadar bakat macam apa yang dibutuhkan agar dapat melakukan hal itu? Mereka adalah harapan bagi sekte kita dan juga kunci untuk mengembalikan kejayaan sekte Munhu yang kini sudah terlupakan. Demi mencapai itu, sebaiknya kita jangan terlalu keras pada murid-murid kita sendiri. Jadi, sebaiknya kita berikan satu kesempatan lagi bagi kedua anak itu. Lalu, kita juga harus meninjau kembali peraturan sekti Munhu agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Mendengar penjelasan yang disampaikan Master Wejasyong menyetujuinya. Baik, Master. Jika itu keinginanmu, aku tidak keberatan. Ya, terima kasih Wajasyo. Sekarang mari kita lihat bagaimana murid-murid sekti yang kita bangun dengan kerja keras ini. Master dan Wijasyong dari kejauhan menyaksikan murid-murid sedang melakukan latihan. Pagi telah tiba, suara burung berkicau di mana-mana menemani latihan Dongfai Bobai yang berada di tubuh Ling Hojiong. Ia berlatih untuk memulihkan seni bela diri yang telah dimiliki. Namun ia tidak menyangka bahwa tubuh Ling Hojiong tidak hanya menyedihkan, tetapi sangatlah lemah. Bahkan dirinya sendiri, sang Invincible of the Ace ketika menggunakannya sampai merasa frustasi. Padahal seluruh bela diri yang ada di dunia ada di dalam kepalanya. Tetapi faktanya, tubuh menyedihkan Ling Hojiong memang sangatlah lemah, membuat Dong Fai Bobai benar-benar frustasi. Ia berpikir, jika selama ini Ling Hojiong menggunakan seni bela diri dengan tubuh seperti ini, tidak heran jika dia bisa meninggal kapan saja. Dongfai Bobai merasa dirinya memiliki pengetahuan seni bela diri yang luas dan pengalaman berperang sengit yang sangat banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Sehingga ia berpikir bahwa dirinya hanya perlu memperbaiki tubuh lemah yang sekarang dan dantiannya yang sempit. Ia juga memahami bahwa dalam dunia bela diri tidak ada batasan yang tidak bisa dibatasi, sehingga di antara seni bela diri yang dimilikinya, ia bisa memilih dengan bebas salah satunya yang sesuai dengan tubuhnya sekarang. Karena alasan itu, ia mengambil keputusan agar tidak hanya terfokus pada seni bela diri sekti Munhu. Setelah menggunakan Hoesen Fish berkali-kali, Dongfei Bobai mengambil sebuah kesimpulan bahwa tubuhnya yang sekarang masih belum sesuai dengan hukum mental dari sekti Munhu. Tapi adalah hal yang menyenangkan baginya karena bisa segar setiap pagi dan menikmati kehidupan dengan penuh ketenangan. Dongfai Bobai teringat satu jurus, yang mana jurus seni bela diri tersebut bisa langsung mencapai tujuannya dengan cepat. Tetapi ia merasa bahwa jurus tersebut sulit untuk dilatih dan memiliki efek samping yang besar, sehingga ia memutuskan untuk tidak mempelajarinya terlebih dahulu. Dari beberapa pilihan yang ingin dipelajari, tersisa hanyalah seni bela diri yang berdasarkan pada harmoni yin dan yang dari Taegyeok Kegung, yang merupakan teknik dari dasar sekti udang. Ia segera memulainya. Hap, tahapannya adalah mengumpulkan 70% energi positif dan 30% energi negatif. Kemudian mendapatkan kedua energi tersebut. Saat melakukan percobaan, nampak energi yin dan yang tidak seimbang. Dongfei Bobai merasa adalah hal yang gawat karena merupakan gejala awal dari kondisi penyimpangan Kiai. Percobaan pertama gagal. Energi yin di dantiannya telah lenyap oleh energi yang besar dan kuat, sehingga ia tersadar bahwa tidak bisa mengikuti secara mentah-mentah metode dari sekti udang. Karena yin dan yang harus selaras atau seimbang agar tidak terjadi penyimpangan kiai.
Dong Fei Bobai melakukannya kembali, menggabungkan dengan metode aspirasinya serta dari faksi ortodoks. Hap Ia berusaha menyelaraskan atau menyeimbangkan energi yin dan yang. Benar saja ia berhasil melakukannya. Energi dapat bersatu, tetapi panasnya belum sepenuhnya hilang sehingga ia mempertanyakannya. Apakah sekali saja belum cukup? Agar hal itu tidak terjadi, ia harus melanjutkan kultivasi sampai energinya bisa stabil. Sang Invincible of the Ace menggunakan tubuh Ling Hujiung terus melakukan latihan hingga minggu keempat juga masih belum cukup dan berhasil. Ia berkata pada dirinya, "Baiklah, mungkin 1 minggu lagi." Benar saja, setelah 5 minggu melakukan kultivasi, akhirnya energinya dapat stabil. Ia tidak pernah menyangka bisa berhasil berkat teknik dari faksi ortodoks. Lagi-lagi muncul sebuah pertanyaan, bagaimana bisa energi yang tidak terkendali, ia dengan cepat menyerap energi negatif untuk menyeimbangkannya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, saat ia bisa menggunakan yin dan yang dengan bebas, hal tersebut tidak pernah terjadi. Dong Fai Bobai mempertanyakannya, apakah ini hanya sebuah fenomena sementara yang disebabkan oleh tubuh menyedihkan ini? Kalau begitu, aku tidak perlu membangkitkan spiritku dengan mendorong energi di sudut dantian. Kiai yang akan keluar secara alami melalui Tai Chi Chuan. Kemudian seimbangkan antara kelembutan dan kekerasan. Dong Fai Bobai dapat melakukannya dengan baik. Kekuatannya juga dahsyat, tetapi menurutnya masih belum seberapa. Ia terus mengulanginya berkali-kali dan memodifikasinya sehingga sekarang menjadi seni bela diri yang baru karena ia memulainya dengan Hoesen Fist. Dalam pikirannya berkata, "Aku berhasil menciptakan kekuatan dan efisiensi yang bahkan tidak dapat dengan mudah diciptakan oleh seniman bela diri paling terkenal sekalipun. Ya, lagi pula akulah sang Invincible of the East. Tidak ada kata mustahil di dalam kamusku. Dan tianku yang dulunya sempit telah berkembang pesat mungkin hingga 5 kali lipat. Apa ini artinya energi yin secara otomatis digantikan oleh energi yang? Jika benar begitu, maka ini juga menjelaskan ketidaknormalan yang terjadi saat aku melatih Taegyuk Qigong dan Of Three Yin. Dong Fai Bobai mulai menyadari bahwa tubuh yang dianggapnya menyedihkan masih menyimpan rahasia yang tidak diketahui. Cerita berlanjut ke evaluasi komprehensif. Dengan berperan sebagai Ling Hujiong, tentu saja adalah hal yang mudah bagi Dong Fai Bobai untuk mengalahkan murid atau peserta yang ada. Ia hanya perlu mengeluarkan teknik bela diri biasa untuk menjatuhkan lawan, sehingga dirinya lah yang menjadi pemenang saat evaluasi komprehensif tahun ini. Setelah menyampaikan pengumuman kemenangan, Wijasyong meminta agar peserta berbaris. Semua peserta menjawab dengan serempak, "Baik." Master atau ketua sekti memperhatikan peserta yang telah mengikuti ujian komprehensif, namun lebih tertuju kepada Ling Hojiong. Dalam pikiran Master berkata, meski sudah mengalahkan mereka semua, dia sama sekali tidak terlihat kehabisan nafas. Meskipun dia adalah murid sekti Munhu, tetapi 100 hari adalah waktu yang singkat dalam dunia bela diri. Dalam waktu sesingkat itu, keterampilan dan kemampuan Ling Hojiong sudah meningkat pesat. Satu-satunya hal yang menggangguku adalah spiritnya terasa tidak murni. Apa ini semacam efek samping dari perkembangannya yang pesat? Samar-samar aku bisa merasakan energi yang berbeda dari energi Munhu dari dalam dirinya. Tapi kurasa dia bukanlah sosiopat seperti para bajingan keji itu. Ini sungguh misterius. Bagaimana mungkin anak yang belum pernah ke tempat lain selain sekti ini bisa memancarkan energi itu?
Dia benar-benar berbeda dari kakakku yang terlalu ceria dan arogan. Master teringat saat mereka masih muda, Ling Hutian sering mengajaknya minum minuman keras hingga ia tidak berdaya lagi. Master segera berhenti memikirkan hal tersebut karena ia tidak mau mengingatnya lagi. Ia kembali ke pikiran sebelumnya bahwa bagaimanapun yang dibutuhkan oleh Sekti Munho sekarang adalah bakat dari Ling Hejio, sehingga Sekti Munho bisa lebih kuat dan mampu membuat murid-murid lainnya berkembang. Master berharap agar suatu hari nanti Sekti Munho akan bangkit kembali. Master teringat begitu sulitnya untuk membangun sekti Munhu. Menyelamatkan dengan menggunakan seni bela diri sekti lain memiliki risiko yang besar. Fondasi sekti juga terpengaruh. Terlebih lagi harus menghindari bahaya dari faksi unorthodox di Sanye. Melihat Master yang hanya diam dan melamun, Wijasyong memanggilnya, "Master." Barulah Master tersadar dan memberikan sepatah kata untuk mengakhiri kegiatan evaluasi komprehensif pada tahun ini. Master berkata, "Jio, kuharap kau tidak cepat berpuas diri dan terus mengembangkan kemampuanmu." Ling Hojiong menjawab, "Terima kasih, Master, atas kepercayaannya." Kemudian Wei Jasyong menyampaikan bahwa pertandingan sudah selesai. Peserta dipersilahkan untuk membubarkan diri dan menikmati waktu luang yang dimiliki. Mereka berbincang-bincang untuk membahas kegiatan apa yang akan dilakukan. Mereka memilih untuk bersantai dan bersenang-senang. Sementara Master bercakap dengan Wijasyong, Master berkata, "Hari ini semua kegiatan di sekti diliburkan. Hari libur ini hanya sekali dalam sebulan. Kenapa kau tidak pergi bersama mereka?" Wejasyong menjawab bahwa jika ia ikut, ia khawatir tidak bisa memberikan contoh yang baik dengan murid-murid sekti Munhu. Ia mengatakan bahwa tidak hanya dirinya yang tidak ikut, tetapi juga ada murid yang tidak ikut. "Siapa yang kau maksud? Apakah Jio?" ucap Master. "Benar, dia tetap berlatih di hari liburnya." Yang dilakukan Ling Hojiong menurut Master adalah hal yang mengesankan, sehingga ia meminta Wejasyong untuk melakukan sesuatu kepadanya. Wejasyong sendiri berencana untuk mengajak Ling Hojiong makan bersama. Master menjawab, "Ide yang bagus." Kemudian Master menyampaikan bahwa ia akan pergi karena ada beberapa misi yang diselesaikan di luar sekti. Master ingin membeli beberapa hadiah selama perjalanan. Wejasyong menanyakannya, "Ah, Master ingin pergi. Kapan Master akan kembali?" Master mengatakan bahwa ia akan kembali besok pagi. Ia juga meminta Wijasyong mengambil alih sekti untuk sementara. Wijasyong menjawab, "Baik, Master, jaga dirimu." Beberapa saat kemudian, Wijasyong tiba di depan asrama. Ia sangat yakin bahwa saat ini Jiong sedang bermeditasi. Ia ingin mengajaknya makan daging sambil mengawasinya sebentar. Wijasyong yang tampak semangat belum tiba di depan pintu berkata, "Jiong, apa kau luang?" Ia kaget. Ternyata tidak ada satu orang pun di asrama. Apakah dia berlatih di suatu tempat? Wejasyong kemudian mencarinya di tempat latihan dan di sekitar asrama. Namun ia tidak menemukannya. Ia nampak bingung harus mencari kemana. Pekerja sekti Monhu bernama Abuilo Hangrang sedang menyapu. Wejasyong kemudian menanyakan Ling Hujio, "Pak Tua, apakah kau melihat murid termuda kami?" Pak Tua menjawab, "Apakah yang kau maksud putra sang pahlawan besar?" Sebelumnya dia bilang akan pergi ke Giru bersama para murid lainnya. Wejasyong tampak kaget. Untuk meyakinkan, ia menanyakan kembali, "Giru, apakah kau tidak salah dengar?" Pak Tua kembali menjawab, "Ya, aku melihat mereka dan juga mendengar pembicaraan mereka. Mereka juga mengatakan, meski aku sudah tua, telingaku masih berfungsi dengan baik, bahkan mampu mendengar sampai ke seluruh penjuru desa."
Tiba-tiba pekerja perempuan datang menghampiri pria tua. Ia berkata dengan keras, "Sedang apa kau di sini? Bukankah tadi aku menyuruhmu untuk membeli beras?" Pak tua yang sudah mendekatkan telinganya, namun yang didengarnya adalah, "Hah, kau ingin aku menimba sumur?" Ternyata pendengaran Pak tua bermasalah. Wajah Siong yang mendengar hanya terdiam dan menghela nafas, namun ia tetap mencoba untuk mencarinya di Giro. Ia berpikir yang dilakukan Ling Hojiong ada baiknya, mengingat usianya juga sudah 15 tahun. Menurut Wijaya Siong, adalah hal yang wajar jika ia tertarik untuk bermain dengan anak seusianya. Bahkan seorang master yang terkenal sekalipun harus tetap bersenang-senang di luar waktu latihannya, karena tidak ada yang melarang hal itu. Belum lama ini Ling Hojiong menjadi pusat perhatian. Wei Jasyong berharap agar Ling Hojiong tidak bermalas-malasan karena hal tersebut. Walaupun hati seseorang tidak mudah berubah, namun menurutnya Ling Hojiong tetap saja masih anak-anak. Ia berharap agar Ling Hojiong baik-baik saja. Ling Hojiong dan yang lainnya sedang di perjalanan. Mereka membahas minuman apa yang akan mereka minum. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa yang terbaik adalah anggur putih. Yun Akriul tidak membenarkannya. Berbeda dari yang lainnya, Dongfai Bobai yang berada di tubuh Ling Hojiong fokus ke dirinya sendiri. Dalam pikirannya berkata, benar-benar sekti papan bawah yang menyedihkan. Sekti yang mengaku mewarisi wasiat dari sekti besar Monhu, malah didirikan di dekat ibu kota, yakni Sikti sekarang. Wajar saja jika memiliki waktu luang di luar waktu latihan akan pergi keluar untuk bersenang-senang. Jadi ada alasan tertentu mengapa markas besar sekti Munhu yang lama berada di tengah-tengah gunung atau daerah perbukitan. Cih. Ling Hojiong berada di barisan paling belakang, sehingga Yun Akriul memintanya agar lebih cepat. "Hei junior, cepatlah." "Ya, senior Yon." Yun Akriul menunggunya. Kemudian ia mencubit-cubit pipi Ling Hojiong dan berkata, "Bukankah belakangan ini kau telah menerima banyak pujian?" Ling Hojiong bukannya menjawab pertanyaan, ia sendiri kesakitan. "Ah, sakit senior." Yun Akriul bertanya, "Apa cuma ini pakaian yang kau punya? Bukankah sudah kubilang padamu untuk memperhatikan dirimu sendiri?" Ling Hojiong menjawab, "Memangnya kenapa kalau aku pakaian seperti ini? Kalau begitu, kau tinggal bilang saja pada seniormu ini. Aku masih punya pakaian seperti ini, berwarna biru. Apa kau mau?" Ucap Yun Akriul. Bukannya Ling Hojiong menerimanya, ia malah menolaknya dan mengatakan lebih baik tidak memakai apa-apa. "Hei, apa maksudmu? Ini adalah pakaian modis terbaru yang mereka jual di Giro belakangan ini." Rekan yang lain menepuk pundak Yun Akriul dan berkata, "Hei, sejak zaman dulu, memiliki gaya yang sempurna itu dapat dinilai dari wajah. Sejujurnya, Jiong lebih baik dalam hal itu dibandingkan denganmu." Yun Akriul menjawab, "Sialan kau, jadi maksudmu aku lebih jelek darinya?" "Memang," ucap rekannya. Mereka berdua akhirnya ribut. Ling Hojiong yang melihat, "Hah, melelahkan sekali rasanya. Tidak kusangka mereka adalah senior-seniorku." Ciun Diop dalam pikirannya berkata, "Sejujurnya Ling Hojiong memang tampan. Padahal dia cuma mengenakan pakaian biasa-biasa saja, tanpa perhiasan dan rambut panjang yang tidak diikat. Tetapi entah mengapa, ada yang berbeda darinya. Apa mungkin dia terlihat mirip orang tuanya yang merupakan pria dan wanita paling menawan di dunia murid?" Yun Akriul merangkul Ling Hejiong dan memaksa agar ikut dengannya. Ia berkata, "Karena kau sudah 15 tahun, kau harus menikmati masa mudamu. Ayolah senior, lupakan saja." "Tidak, tidak. Bukankah kau sudah lama tidak pergi ke kota?
Kalau tidak salah sudah lebih dari setengah tahun kan? Dong Fei Bobai yang berada di tubuh Ling Hojiong tampak bingung dan menanyakannya. Memangnya sebelumnya aku pernah pergi ke kota? Kenapa kau pura-pura tidak tahu begitu? Benar-benar kau ya. Itu adalah saat Haiwon menolakmu. Haiwon, siapa dia? Dong Fei Bobai dengan tubuh Ling Hojiong mencoba mengingatnya. Haiwon adalah si Jalang dari Huanzu. Sebelumnya Ling Hojiong pernah mengirimkan surat cinta kepadanya. Dong Fei Bobai berpikir itu adalah perbuatan Ling Hojiong, bukan dirinya. Apabila ia ke tempat tersebut bertemu dengan Haiwan adalah hal yang memalukan dan akan merusak reputasi dirinya sebagai penguasa tertinggi dalam dunia bela diri. Untuk menghindari hal itu terjadi, ia berbohong dengan berkata, "Waktu itu aku hanya mampir untuk menyerahkan sesuatu yang dijatuhkan Haiwan." Bukannya dengan alasan tersebut membuat Yun Akriul berubah pikiran. Justru sebaliknya, ia semakin antusias pergi ke sana untuk memastikannya. Mendengar perkataan tersebut, Dong Fei Bobai nampak khawatir berkata, kenapa? Bukankah masih banyak tempat yang lain yang lebih bagus? Ada apa denganmu? Apa kau takut bertemu dengan Haiwon? Pertanyaan tersebut menjebak Dong Fai Bobai. Kalau ia tidak mengikuti, tentu akan dibully. Tidak ada pilihan lain selain mengatakan, Mana mungkin, aku tidak takut." "Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana," ucap Yun Akriul. Dong Fai Bobai yang tampak malas pergi ke sana berlambat-lambat berjalan, sehingga Yun Akriul kembali memintanya untuk lebih cepat. Dong Fei Bobai berpikir, tidak kusangka, Giro yang dulunya merupakan desa nelayan di tepi danau besar, sekarang sudah menjadi sebesar ini. Apa karena dekat dengan ibu kota? Saat tiba di kota, masing-masing tempat memberikan penawaran kepada para pengunjung agar mau mampir ke tempat mereka. Ada yang menawarkan minuman gratis 1 botol, 2 botol, hingga 3 botol. Bahkan menarik pengunjung dengan mengiming-imingi wanita cantik. "Tuan, kenapa tidak mampir saja ke Maying Wolo malam ini? Ada banyak wanita muda dari Nanjing loh." Yun Akriul yang berada di depan menjawab, "Tidak, aku punya urusan di tempat lain malam ini." "Tuan, kalau kau tidak punya tujuan, datanglah ke rumah kami." "Maaf, aku punya urusan malam ini, Nona. Mungkin lain kali saja." Dong Fei Bobai yang mengendalikan tubuh Ling Hojiong dalam pikirannya berkata, bisa-bisanya mereka bersikap berwibawa hanya dalam situasi semacam ini. Awas saja nanti saat mereka berlatih bela diri bersamaku." Mereka telah tiba di depan rumah Guanzu. Yun Akriul berkata, "Kita sudah sampai, tempat di mana kita akan menikmati masa muda kita."